Pemerintah Inggris tengah bersiap untuk mengakui negara Palestina secara resmi dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dijadwalkan akan dimulai akhir pekan ini. Amerika Serikat kembali menggunakan hak veto yang dimiliki untuk menggagalkan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai gencatan senjata di jalur Gaza, Palestina. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita ke informasi mancanegara. Inggris akan mengakui negara Palestina dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan tersebut muncul pasca kunjungan Presiden Donald Trump ke Inggris baru-baru ini. Pemerintah Inggris tengah bersiap untuk mengakui negara Palestina secara resmi dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dijadwalkan akan dimulai akhir pekan ini. Kantor Perdana Menteri Inggris menyebut pengakuan negara Palestina dilakukan untuk melindungi kelangsungan solusi dua negara. Pernyataan tersebut muncul pasca berakhirnya kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 16 hingga 18 September lalu. Ini menjadi kunjungan kedua Trump ke Inggris saat menjabat Presiden Amerika Serikat. Trump sendiri kerap mengkritik keras negara-negara yang berencana mengakui negara Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB. Dan selain Inggris, Prancis, Kanada hingga Australia serta beberapa negara lainnya di Eropa akan secara resmi mengumumkan pengakuannya terhadap negara Palestina di Majelis Umum PBB. Sebelumnya dalam pernyataan bersama Trump, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyebut pentingnya upaya mengakhiri bencana kemanusiaan di Timur Tengah dan upaya memberikan kedamaian bagi warga Israel dan Palestina. We are working together to end the humanitarian catastrophe in the Middle East, get the aid in, free the hostages, and ultimately bring Israel and the region back towards a comprehensive plan which can deliver peace and security for Israelis and Palestinians alike. Starmer mendapat tekanan dari sebagian anggota Partai Buruh untuk bersikap lebih tegas terhadap Israel, mengatakan Inggris akan mengakui negara Palestina di sidang umum PBB pada pekan depan, kecuali Israel mengambil langkah nyata untuk meredakan krisis di Gaza. Berbagai sumber, IDX. Pemirsa, Amerika Serikat kembali memveto draft resolusi Dewan Keamanan PBB terkait rencana gencatan senjata di Gaza. Dan berikut informasinya. Amerika Serikat kembali menggunakan hak veto yang dimiliki untuk menggagalkan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai gencatan senjata di jalur Gaza, Palestina. Pada Kamis kemarin, Dewan Keamanan PBB menggelar pemungutan suara untuk menentukan persetujuan resolusi yang menuntut gencatan senjata tanpa syarat dan bersifat permanen di Gaza, yang harus dihormati oleh semua pihak. Resolusi itu juga menuntut pembebasan para sandera secepatnya dan tanpa syarat. Draft resolusi ini pun didukung oleh 14 negara. Namun, Amerika Serikat memveto rencana tersebut. Amerika Serikat secara tradisional melindungi Israel yang notabene merupakan sekutunya di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, dalam sebuah pernyataan pekan lalu, Amerika Serikat mendukung pernyataan Dewan Keamanan yang mengecam serangan baru-baru ini terhadap Qatar, meskipun tidak secara jelas menyebutkan Israel bertanggung jawab. Langkah ini mencerminkan tindakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas serangan yang diperintahkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun, veto pada hari Kamis kemarin menunjukkan bahwa hanya seminggu kemudian Washington kembali dengan tegas memberikan perlindungan diplomatik kepada Israel. Berbagai sumber, IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, kelompok Houthi kembali melancarkan serangan ke wilayah Israel pada Kamis malam. Houthi terus menyerang Israel sejak Oktober 2023 sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Kelompok Houthi Yaman menyatakan telah meluncurkan rudal balistik hypersonik jarak jauh dengan 3 drone ke 3 kota di Israel pada Kamis malam lalu. Juru bicara militer Houthi Yahya Sarya mengatakan rudal tersebut menargetkan fasilitas militer di kota Jaffa, sementara 3 drone menyerang beberapa target di kota Beersheba dan kota pelabuhan Eilat.
Di sisi lain, pasukan pertahanan Israel dalam sebuah pernyataan mengatakan satu drone menyerang sebuah hotel di Eilat dan merusak gerbang bangunan, sementara rudal dan drone lainnya yang diluncurkan dari Yaman berhasil dicegat. Menurut laporan media Israel, setelah peluncuran tersebut sirene pertahanan udara diaktifkan di banyak lokasi di Israel Tengah, termasuk di kawasan metropolitan Tel Aviv yang menyebabkan jutaan orang bergegas menuju tempat perlindungan. Kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman Barat Laut telah melancarkan serangan terhadap Israel sejak pecahnya perang di Gaza pada Oktober 2023. Dan sebagai respon serangan Houthi, Israel melakukan serangan balasan terhadap sejumlah wilayah yang dikuasai Houthi. Houthi mengatakan serangan mereka bertujuan untuk menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina dan menuntut agar perang dan blokade di Gaza segera dihentikan. Berbagai sumber IDX Channel. 2 kilang minyak Rusia menjadi sasaran serangan dari Ukraina pada Kamis kemarin. Ukraina mengintensifkan serangan terhadap infrastruktur energi Rusia untuk membatasi pasokan bahan bakar ke garis depan medan perang. Serangan Ukraina mengenai 2 kilang minyak Rusia pada Kamis kemarin. Serangan tersebut dilakukan saat Ukraina meningkatkan intensitas serangan terhadap infrastruktur energi Rusia. Pejabat Rusia menyebut pabrik petrokimia Neftekhim Salavat milik Gazprom di wilayah Baskortostan terbakar setelah dihantam drone dari Ukraina. Lokasi tersebut berjarak lebih dari 1.300 km dari wilayah yang dikuasai Ukraina. Pasukan operasi khusus Ukraina juga mengklaim serangan terhadap kilang minyak utama Volgograd milik Lukoil PGSC di wilayah Volga. Akibat serangan itu, fasilitas yang memiliki kapasitas sekitar 300.000 barrel per hari tersebut menghentikan operasionalnya. Sejak bulan lalu, pasukan militer Ukraina telah mengintensifkan serangan drone terhadap infrastruktur energi Rusia, termasuk kilang minyak. Serangan terhadap infrastruktur itu dilakukan untuk membatasi pasokan bahan bakar ke garis depan medan perang. Sebagai sumber ada Channel. Pemirsa, Malaysia menaikkan harga acuan minyak sawit mentah untuk Oktober 2025. Di mana harga acuan untuk Oktober ditetapkan sebesar Rp4.268,68 Malaysia per ton. Malaysian Palm Oil Board atau MPOB menyebut tarif pajak ekspor CPO untuk Oktober 2025 tetap di level 10%. Dalam hal ini, struktur pajak ekspor Malaysia dimulai dari 3% untuk CPO dengan harga antara Rp2.250 hingga Rp2.400 per ton. Sementara itu, tarif maksimum 10% berlaku jika harga acuan melebihi Rp4.050 Malaysia per ton. Kebijakan ini bertujuan menyeimbangkan kepentingan produsen sawit domestik dan pasar ekspor global. Selain itu, kebijakan tersebut juga untuk menjaga stabilitas pasokan sambil tetap mendorong penerimaan negara dari pajak ekspor. Pemirsa, Nvidia mengumumkan investasi $5 miliar Amerika di perusahaan Intel. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini.